zuriatnya. Tapi zuriat ada dua, zuriat ruhi, zuriat jasadi. Jadi kita yang bukan raden, bukan sayyid, punya kesempatan menjadi zuriat ruhi. Betul, beliau kalau ditanya thariqah Abuya apa? Saya dulu nggak tahu kalau beliau pernah ngomong begitu, karena kita di majelis kita jawabnya sama. Thariqah antum apa? Jawabannya sama. Thariqah saya ta'lim, ta'alum, ngaji. Saya baru dengar Pak barusan. Ternyata Abuya Dimyati kalau ditanya thariqahnya apa, bukan Syazili, bukan Qadiri, bukan Naqsyabandi, tapi jawabannya ngaji. Apa maksudnya? Beliau sedang mengajak kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir kebakar Pak. Kalau dia cuma zikir, penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abuya Dimyati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus berthariqat pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi. Udah nggak bisa balik, susah baliknya. Maka beliau menyindir orang-orang yang mencukupkan thariqah itu dengan hanya ambil wirid, zikir, kebakar Pak. Zikir itu panas. Coba aja zikir. Allah, langsung hangat tuh. Hangat langsung. Kalau melewati dosisnya bisa kebakar badan kita. Ini ibarat saja. Seperti orang kebakar sama teks. Jadi ini saling tawar-menawar. Ngaji doang, garing. Benar nggak? Maka orang yang jago baca kitab tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya. Bosan kita dengernya. Ah, ustadz ini ngoceh doang gitu. Kering, kita nggak merasakan sentuhan kolbunya. Maka ini harus dijamak, digabung. Itulah thariqah kiai-kiai kita, abuya kita zaman dulu. Ini saya mau kasih tahu Pak, banyak yang protes. Kok Ar-Razi masih muda dipanggil Abuya? Itu bukan saya yang manggil diri saya Abuya, itu guru saya yang manggil saya Abuya. Dan di kampung saya biasa Buya, itu anak muda, tua itu dipanggil Buya. Tapi kalau Abuya, itu langsung guru kita yang ngejazahin. Jadi itu bukan panggilan saya sendiri, saya lebih senang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi gitu. Atau dipanggil bro gitu Pak, lebih senang karena dianggapnya muda. Kalau Abuya kayaknya tuhe ya. Itu mau gimana lagi? Ya, kita hargai juga guru kita, masa kita nggak hargai? Ya, kalau saya menolak sama dengan menolak panggilan guru kan? Dan itu nggak dibuat-buat kan? Antum manggil-manggil aja kan? Karena guru sudah bertitah, itu ridhonya guru. Ya. Karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu ruh, spirit. Jika ma'rifatnya tinggi, dia tua walaupun tubuhnya muda. Antum tua, tapi nggak punya ma'rifat, itu bocah, bocil. Boneka, ya, boceh kata orang Persia, bocah kata orang Betawi, sama. Terus tadi tentang kok para habaib sayyid kok jarang berthariqah. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumait ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Bahwa thariqah Ba'lawi memang thariqahnya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, Beb, antum thariqahnya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya, datuk saya sudah begitu. Cukup Pak, itu khas untuk para habaib. Kita nggak bisa begitu. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah SAW. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung ngusul kepada Allah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil. Sama dengan orang biasa. Habib kalau nggak ngaji ya sama ke orang awam. Tapi kalau Habib ngaji, kita kalah langsung Pak. Kenapa kita kalah langsung?
karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan sayyid al-alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu, tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua, ada nasab warasah, ada nasab jisim. Ahlu bait, maka ahlu bait ini ada dua, ahlu bait biologis, bin, Asegab, Atos, Adat, Aidrus, ada 200 ya, berapa tuh? Banyak banget itu. Ada Al-Mahjub, ya, ada Bazara, macam-macam. Saya ke Prancis ini ketemu Bazara. Tahu-tahu orang mana Pak? Orang Makassar. Habibnya diganti pakai gelar Andi. Jadi Andi itu di Makassar dulu, itu pengganti gelar Sayyid Habib. Seperti di Banten diganti dengan Raden. Jadi sebenarnya Raden-Raden yang ada sekarang itu Sayyid Syarif. Namun ada yang jalur yang kuat, ada jalurnya dianggap kurang kuat oleh Robito Alawiyah, jalur Azmat Khan itu kurang kuat ya. Tapi kalau bagi saya semuanya zuriat Rasulullah, saya hormat dan saya angkat tangan kepada mereka ya. Karena khawatir ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ijazahnya Thariqah Ba'alawiyah itu am. Kalau mereka ngambil am, ya dapatnya am. Kalau mereka mengikuti jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngambil talqin jamaah atau talqinnya khos? Tadi ngambil talqinnya khos, fardi, berdua dengan Nabi. Maka Sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual yang mentalkin dia secara khas, baru tergabung dalam dirinya Habib zahir dan batin. Kalau enggak, antum bisa lebih tinggi derajat kerohaniannya dari seorang Habib, bisa. Tapi jangan GR dulu. Dia punya jid namanya Ali, punya jiddah namanya Fatimah. Itu beres urusan mereka tuh. Punya Hasan wal Husain yang Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah. Jadi mereka kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi langsung bergetar itu dirinya. Coba lihat Al-Habib Omar, setiap salawat beliau sudah hanyut Pak, hanyut beliau langsung, karena cerita tentang jidnya beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hati-hati para habaib Sayyid ini, jangan mengerdilkan rahmat Allah. Kan ada tadi jalur zuriat nur yang turunnya ke ulama meskipun bukan anak biologis Rasulullah. Makanya dulu para sahadah, para asyraf, mereka juga berguru ke kiai-kiai yang bukan sayyid. Kenapa? Mereka menganggap walaupun saya sayyid, antum pewaris ilmu jid aneh, gitu ngomongnya. Maka mereka pun juga ngaji kepada para masyayikh, para kiai yang bukan sayyid. Karena pada hakikatnya pewaris Nabi itu bukan pewaris jisim saja, tapi al-ulama warasatul anbiya. Siapa saja yang ada nur khasyah, rasa takut kepada Allah di kolbunya, adalah pewaris Rasulullah yang sebenarnya, meskipun tidak ada sayyidnya, tidak ada habibnya. Jika nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang pertama Nabi panggil ya dia. Kira-kira begitu ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib, nanti suul ada Pak, gugur semua torikot Bapak, nanti zikir-zikir Bapak hilang, ntar sholawatnya nggak nyampe. Nah, ini terakhir saya jawab, ada sebuah sholawat yang diajarkan Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Bacalah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salam, sholawat rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri Muhammad, dan keturunannya. Ini mukjizat Nabi, keturunannya sampai sekarang masih ada. Jadi antum baca sholawat tuh mereka dapat Pak zuriatnya. Tapi zuriat ada dua, zuriat ruhi, zuriat jasadi. Jadi kita yang bukan raden, bukan sayyid, punya kesempatan menjadi zuriat ruhi. Pengarang kitab ini Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi, dan sanad kita, saya meriwayatkannya dari beberapa jalur. Saya pernah ngaji kitab ini daripada Romo Kiai Ali Mustafa Yaqub, beliau dari Kiai Syamsuri Badawi dan Idris Kamali, dan murid-murid yang lain daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau dari jalur At-Tirmidzi dan jalur-jalur masyayikh yang lain yang bersambung nanti kepada Imam Muslim. Begitu juga kami meriwayatkan dari
murid-murid Syekh Yasin seperti Siduk ada di Kuningan, Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi, dan sahabatnya Kiai Zakwan, ya, itu yang punya pesantren Khalidin. Begitu juga ada Syekh Wildan, Kiai Wildan Al-Banjari dari Banjar. Mereka mengambil riwayat daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kita juga ngambil daripada Syekh Abdul Mun'im Ibn Abdul Aziz Al-Ghumari. Beliau dari pamannya Syekh Abdullah Al-Ghumari dan ayahnya sendiri Abdul Aziz Al-Ghumari. Dua orang ini ngambil dari Syekh Umar Hamdan dan juga kakaknya, abangnya namanya Sidi Ahmad Al-Ghumari. Nanti sanadnya nyambung kepada Al-Imam Muslim Al-Hajjaj Al-Kushairi. Nanti ya. Sahih ini. Yang menarik adalah yang bergelar Musnidud Dunya, pemegang sanad ulama di dunia, itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Beliau pun juga ngambil sanad kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi pendiri Nahdlatul Ulama ini memang luar biasa ya. Makan kita senang gerakan impor ya. Impor dari Mesir, impor dari Palestina, impor dari apa lagi? India ya. Tapi nggak apa-apa sih, barang impor tuh menarik emang. Alas? Nyambung. Bisa dilihat? Jelas? Jelas ya? Jelasnya ke sini bukan sana. Kita juga meriwayatkan dari Syekh Abdul Rabb An-Nazari, beliau dari Syekh Hasan Masyad, guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Umar Hamdan. Ketemu sanadnya semua di Syekh Umar Hamdan. Ya. Dengan sanad-sanad tersebut, yang kita ringkas saja, bersambung kepada Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Kushairi. Kushairi menunjukkan dia bukan orang yang tinggal di Mekah, Madinah, tapi tinggalnya di kota Kushair, Naisapur. Naisapur itu Persia atau Iran sekarang. Dulu sampai sekarang Naisapur adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali di situ. Ya, saya nggak tahu apakah kuburannya sudah dipugar atau belum, atau ditelantarkan seperti yang kita dengar beberapa tahun yang lalu. Begitu juga Imam Muslim. Ya. Dan saya dengar yang mau memugar itu ulama dari Indonesia dan jamaah-jamaahnya. Memang orang kita ini kuburiyun bener ya. Senang mau kubur ya. Alhamdulillah. Senang disebut kuburiyun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab, ini babnya ada di atas ya, Kitabul Iman, kitab iman, bab bayan shalawatil lati hiya ahadu arkanil Islam. Untuk refresh pada sebulan lalu atau 2 bulan lalu? 2 bulan lalu ya? Ya Allah ya, mohon maaf jika waktunya kemudian tidak bisa istiqomah. Yang penting ngajinya istiqomah ya. Kita membahas tentang Islam, iman, ihsan. Ya, masih ingat? Nah, sekarang Islam, iman, ihsan, dan akhir zaman tentang Islam melahirkan ilmu tentang hukum zahir. Rukun Islam pertama syahadat, itu sudah masuk ke dalam bab iman. Rukun Islam kedua salat, ini yang akan dibahas di sini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Qutaibah. Kelihatan Qutaibah? Saya gedein aja ya. Nah, ini Qutaibah, kelihatan? Ada kalimat haddatsana. Haddatsana. Nah, ini cara meriwayatkan hadis. Jadi bukan pakai HR, hadis riwayat. Itu namanya nyontek dari buku. Kalau ahli hadis, orang yang qala haddatsana. Begitu kata sahib kitab At-Ta'rifat. Siapa yang disebut ahli hadis? Bukan yang mengatakan hadis riwayat fulan, bukan. Itu orang mengerti indeks hadis. Muhaddis man qala haddatsana. Yang meriwayatkan dari gurunya haddatsana. Meskipun saya belum layak disebut muhaddis, tapi kami melakukan itu. Maka saya mengatakan tadi, saya meriwayatkan kitab ini dari guru saya Syekh Ali Mustafa Yaqub, Syekh Wildan, Syekh Ahmad Marwazi, Syekh Abdul Mun'im Al-Ghumari Al-Maghribi At-Tanji, Syekh Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Kita biasa sebut itu supaya haddatsananya nyambung. Bahwa haddatsana itu sampai hari ini nyambung. Ya, untuk menjaga kemurnian bahwa ilmu ini memang ilmu Ahlus Sunnah wal
jamaah. Bukan ilmu ngaku-ngaku ahlus sunnah. Sekarang itu banyak orang yang ngaku-ngaku ahli hadis, cukup dengan menyebutkan hadis riwayat fulan. Ya. Qutaibah ini, nama lengkapnya bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah As-Saqafi. Qutaibah ini gelar, namanya Ali. Apa namanya? Ali. Begitu dalam satu keterangan Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik. Berarti ini orang adik kelasnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i, coba perhatikan ya, Imam Syafi'i wafat 204. Imam ini wafat 241 atau 240. Yang pasti 240. Berapa jaraknya dengan Imam Syafi'i? 36 tahun setelah Imam Syafi'i wafat, dia masih hidup. Ini adik kelasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mengembara, Imam Qutaibah baru ngaji kepada Imam Malik. Imam Qutaibah mengatakan an Malik. Tuh, benar kan mungkin? Diriwayatkan dari Imam Malik. Berarti dia berguru ke Imam Malik. Berguru kepada Imam Malik. Imam Malik inilah imam yang mendirikan mazhab namanya Maliki. Wafatnya tahun 179 Hijriah. Sekarang coba perhatikan, Imam Muslim di sini. Muslim. Imam Muslim berkata haddatsana. Jadi jarak beliau dengan Imam Malik berapa orang? Hanya satu orang. Antara Imam Muslim dengan Imam Malik nih. Coba lihat. Berapa orang? Cuma satu, Imam Qutaibah. Berarti pengarang Sahih Muslim ini murid daripada murid mazhab, imam mazhab. Terus antum mau mempertentangkan kitab hadis dengan imam mazhab. Namanya bunuh diri itu. Ya. Karena di Indonesia ini mazhab Syafi'i, ada orang-orang PA tuh ngomong begitu ya. Apa kata dia? Kesel juga kita ya. Tidak boleh ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Terus gimana? Ikut Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang lucu lagi, Bukhari Muslim. Kata dia, Bukhari Muslim itu satu orang. Bunuh diri kan itu. Ya. Ya, nggak ngerti sanad. Ini namanya ilmu sanad. Ini adalah ilmu hadis. Ilmu hadis itu ngomong sanad. 90% ilmu hadis ngomong sanad. 10% ini ngomong makan. Bukan ngomong mantan, ya. Sudah terlihat? Jadi jarak Imam Muslim pengarang kitab ini dengan Imam Malik cuma cuma satu orang. Berarti dia murid dari muridnya Imam mazhab. Imam Qutaibah berguru ke Malik, pendiri mazhab Maliki. Gimana? Antum masih nggak yakin mau bermazhab? Jadi Qutaibah ini adik kelasnya Imam Syafi'i. Bedanya Imam Qutaibah tidak sampai kepada derajat muhaddis mutlak dalam bab ijtihad. Imam Syafi'i setelah muhaddis dia menjadi mujtahid mutlak. Hanya mujtahid mutlak yang boleh bikin mazhab. Mujtahid mutlak itu kalau sekarang penemu teori. Di kampus-kampus doktor profesor menemukan teori, maka disebut mujtahid mutlak. Ya. Gimana? Nyesel nggak anti mazhab? Fima quri'a alaih. Nah, ini menarik nih ya. Fima quri'a alaih. Apa arti fima quri'a alaih? Terhadap kitab yang dibacakan kepadanya. Jadi di zaman itu ada kitab yang dibacakan. Bedanya, kitabnya Imam Malik pegang, nggak dilihatin. Muridnya hafal tanpa perlu melihat kitab. Sekarang gimana? Antum nggak ngeliat kitab juga kan? Wih, canggih. Kayak muridnya Imam Malik ya. Canggih lah ya. Ya, pakai smartphone boleh lah. Kebangetan ya. Besok-besok belilah ya. Sahih Mus. Berat kita pakai handphone aja. Ya, sesekali antum boleh punya yang di handphone, tapi juga punya yang besar itu, bukunya. Biar juga percetakan Muslim itu bangkit, Pak. Kita bukan mau berkembang sendiri, bukan ya. Itu juga bangkit. Ya, antum nungguin terjemahan aneh, nggak kelar-kelar sampai kiamat. Udah kita bagi-bagi tugas, ada yang tugasnya menerjemah, ada yang tugasnya menjelaskan, nah ini tugas saya menjelaskan. Ya, beli ya kitab Sahih Muslim. Jangan yang ringkasan, cari yang tanpa ringkasan. Kalau ringkasan sudah banyak. Ya,
Kalau ringkasan sudah banyak. Cari yang tanpa ringkasan, dia modal dikit lah. Kalau nggak punya, baru PDF, baru aplikasi. Rokok kebeli ya. Pulsa kebeli ya, salam. Imam Muslim ini ketemu Kutaibah di mana? Dia di Iran, ini di Irak. Gurunya di Irak. Hah? Sekarang pencet-pencet doang ya, aplikasi apa? Lazada, Shopee, apa lagi? Macam-macam lah, ya, antara disebut iklan lagi ya. Jadi kitab itu dibacakan. Maka nanti Ustaz Faiz dan teman-teman dari Sunnah, bawa kitab duduk sini. Kita minta membacakannya. Biar antum merasakan suasana ngaji di zaman dulu. Ada namanya mukri. Apa namanya? Ntar kita kasih mic juga ya. Mic masih banyak kan? An Abi Suhail. Dari Abu Suhail. Siapa Abu Suhail? Abu Suhail namanya Nafi'. Nafi' itu pamannya Imam Malik. Jadi dulu orang berguru ke pamannya. Ini dia dalilnya. Ini dia sanadnya. Jadi Imam Malik ini nggak pernah keluar untuk belajar. Jadi misalnya harus keluar kota dulu, nggak. Ini Madinah aja. Jadi ini di Iran, pindah ke Irak. Ini sekarang di Madinah. Udah berapa negara tuh hadisnya lewat? Ya, jauh ya. Jadi hadis itu berkembang kemana-mana dari masa ke masa. Kita hapus ya. Abu Suhail meriwayatkan dari Abihi. Abihi ini kakeknya Imam Malik. Kakeknya Imam Malik. Paman meriwayatkan dari ayah, berarti kakeknya Imam Malik ya. Kalau nggak salah namanya juga Anas ya. Malik apa Anas ya? Malik kalau nggak salah namanya. Annahu sami'a Talha bin Ubaidillah. Dia mendengarkan Talha. Talha ini sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ya, Talha. Talha ibn Ubaidillah. Beliau ini terbunuh saat konflik perang saudara antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi ada penyusup provokator karena sudah lewat jam 5. Makanya antum boleh demo, tapi jangan lewat jam 5, harus pulang. Ya. Jangan ulangi kesalahan yang terjadi di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Karena mereka terus demo, padahal sudah jam 5-an, udah mau terbenam matahari. Tiba-tiba ada penyusup. Itu belum ada pergerakan, nggak ada, cuma demo. Ya. Ada yang mengatakan ini waktu perang Jamal. Perang Jamal, Sayyidah Aisyah dan Ali, ya, Allahu a'lam yang benar, tapi ada ungkapan mu'arrikhun, Imam Zahabi cenderung kepada yang perang Jamal, perang yang pertama. Akhirnya beliau terbunuh, nggak tahu terbunuhnya siapa yang membunuh. Namun karena saatnya genting, provokasi gampang dilancarkan, maka dianggaplah Talha ini dibunuh oleh tentara Ali. Ya. Talha bersama dengan Aisyah. Kira-kira begitu ya. Ya rajulun ila Rasulillah SAW. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW min ahli Najdin, dari negeri Najd. Najd itu daerah Saudi sekarang. Saudi itu wilayahnya disebut Najd. Mekah Madinah disebut dengan Hijaz. Beda ya? Dan kapan Mekah Madinah dikuasai? 1933. Ingat-ingat. 1933. Dan Allah tidak akan biarkan Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan, menyala-nyalakan, membentak di samping makam Rasulnya lebih dari 100 tahun. Nggak akan dibiarkan. Biarin aja 100 tahun. Ya. Kalau sejarah yang kita dapatkan 24 Turki Utsmani runtuh. Itu Mekah Madinah masih di bawah Syarif ya Hussein ya Al-Hashimi, yang merupakan orang Turki Utsmani lama. Anaknya kemudian membangun Mamlakah Al-Urduniyah, Kerajaan Yordan. Ya, kalau mau masuk Palestina lebih enak lewat Yordan. Kalau lewat Mesir, Masya Allah, agak perjuangannya. Orang Najd ini boleh disebut dengan Badawi. Apa arti Badawi? Orang Badui. Sa'irur Ra'si. Sa'irur Ra'si boleh diartikan rambutnya kusut atau berdebu. Boleh dibaca Sa'irur Ra'si jadi hal ya. Nasma' dawiyya sauti. Terdengar
Dawiya sauti. Dawiya sauti artinya namanya orang Badui, nggak terpelajar, ngoceh nggak jelas. Akhirnya sampai ke Nabi. La nafqah ma yaqul. Hatta orang Madinah nggak ngerti dia ngomong apa. Orang Mekah nggak ngerti dia ngomong apa. Berarti Arab itu bahasanya banyak. Hatta dana min Rasulullah, sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Fa idza huwa yas'al, tiba-tiba dia bertanya. Tuh aneh, orang Badui adabnya dimaklumi, tiba-tiba bertanya tentang Islam. Maka kita nggak boleh suudzon dengan orang berpenampilan lusuh. Ya, siapa tahu dia bertanya tentang Islam, siapa tahu dia wali Allah, siapa tahu Nabi Khidir nyamar, ya? Siapa tahu malaikat yang nyamar. Jika dulu di zaman nabi-nabi terdahulu atau di zaman umat terdahulu sering terjadi malaikat nyamar jadi manusia, maka zaman ini lebih mungkin. Ya, lebih mungkin sekarang. Di zaman-zaman dulu ada orang tawakal pergi berangkat tanpa bawa makanan. Tapi tawakalnya nggak galau. Kalau antum tawakal kan galau. Maka Allah kirim malaikat, diuji dia. Tetap dia bantu, padahal dia nggak punya apa-apa. Tiba-tiba malaikat itu ngomong, saya sebenarnya bukan manusia, saya adalah utusan Allah, malaikat yang bawa rezeki kamu. Mau dikasih semua. Maka sekarang sangat mungkin itu terjadi lagi. Ya. Dulu Nabiullah Ibrahim ketemu malaikat, nggak nyadar itu malaikat, apalagi kita. Siapa kita dibandingkan Nabiullah Ibrahim? Ya. La nafqah ma yaqul hatta dana min Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW, fa idza huwa yas'al anil Islam. Tiba-tiba dia bertanya tentang ajaran al-Islam. Ya. Lalu Nabi, karena ini yang bertanya Badui, Nabi nggak jawab pakai teori, pakai definisi. Nabi menyebutkan, jadi orang kalau bertanya tentang suatu hal, bisa kita jawab dengan teori, bisa dijawab dengan contoh. Ya, ada caranya menjawab dengan contoh. Kalau antum ini pilihannya mana nih? Pakai teori atau pakai contoh? Ini lagi ngetes nih. Ini Badui apa orang? Baik. Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Nabi menjawab pakai contoh. Islam itu kamu bisa sholat 5 waktu. Jadi Nabi ini ngomong sama orang nggak tinggi-tinggi amat. Jika di depannya adalah orang yang terpelajar, Nabi ngomong dengan bahasa ilmuwan. Jika di depannya seseorang yang memang nggak terpelajar, bahasanya babi bu, nggak perlu pakai contoh, nggak perlu pakai teori, dia maunya contoh. Itu udah jelasin teorinya, dia masih nanya lagi ya. Kalau ada orang begitu, loadingnya lama. Antum jangan pakai teori lagi, jangan pakai analog lagi, langsung kasih contoh. Contohnya Nabi ini, Islam itu kamu sholat 5 waktu. Khamsu sholawat, 5 kali sholat sehari semalam. Orang-orang Syiah sholatnya 5 kali tapi 3 waktu. Itu mazhab Ja'fari. Ya. Wallahu alam alasannya apa? Mungkin karena di Quran itu disebutkan 3 waktu. Kita menyebutkan 3 waktu tapi dibagi menjadi 5. Ya. Faqala hal aliyya ghairuhunna. Lalu dia nanya lagi, selain 5 waktu ada lagi nggak? Gaya bener ya. Qala la illa anta tatawwa. Kecuali jika engkau ingin menambahkannya. Berarti disebut salat sunnah. Maka salat sunnah itu dulu disebut salatu tatawwa. Nih, tatawwa. Salat tambahan taat. Ya. Wa siyamu syahri Ramadan. Lalu puasa di bulan Ramadan. Karena dia nanya, Nabi jawab. Dia nanya lagi, ada nggak yang lebih wajib selebih puasa Ramadan? Jawaban Nabi, lah, tidak ada kecuali engkau puasa tatawwu. Kita nyebut dalam bahasa Indonesia puasa sunnah. Ya. Jadi istilah puasa sunnah itu istilah fikih lokal Indonesia. Karena dalam bahasa hadis disebut tatawwu. Di kitab-kitab fikih yang alirannya ahli hadis disebut salatut tatawwu. Tidak ada istilahnya salatus sunnah. Ya, itu istilah muakhirin, mutaakhirin, orang-orang belakangan. Wa dzakara lahu Rasulullah SAW az-zakah. Lalu Nabi menyebutkan perihal zakat. Ada berapa nih? 1, 2, terus zakat 3. Lalu ditanya lagi, selain zakat ada lagi nggak? Nabi jawab apa? Kamu mau zakat sunnah boleh. Tatawwa. Faqala fa'adbara ar-rajul. Lalu laki-laki ini tidak ada salam, tidak ada sungkem-sungkem, nggak ada. Langsung balik badan. Oke, wallahi, dia bersumpah, la azidu ala hadha. Aku tidak akan nambah lebih dari itu. Apa namanya? Kelas ekonomis. Wala anqusu minhu. Enggak mau lebih, enggak mau kurang. 5 ya 5. Lebih enggak mau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa.
dia beruntung jika dia sodaq. Sodaqah itu lahir batinnya sama. Itu yang disebut sadiq, siddiq. Kita sebut jujur. Ya. Makanya orang Najd tuh sampai sekarang begitu karakternya. Aliran yang antum sebut Wahabi, Salafi, itu kan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd. Sama bahasanya begini. Mengenai sononya udah begitu ya. Jadi kita maklumi ya. Jadi jangan terlalu serius. Kayak Rasulullah aja. Nabi mengatakan aflaha in sadaqah. Jadi kalau antum dia ngomong nih, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat. Semua sesat masuk neraka. Jawabnya apa? Aflaha in sadaqah. Karena kalau nanti justru dia yang berbuat bid'ah, kan dia nggak aflah dong, nggak beruntung dong. Jadi udahlah, nggak usah konflik ya, ajak ngopi aja depan masjid ya. Baik. Di hadis yang berikutnya disebutkan lafaz dia masuk surga jika dia benar. Ya. Dia masuk surga jika dia benar. Nah ini lafaznya. Dakhalal jannah. Tuh. Dakhalal jannah wa abihi, bahkan ditambahkan demi ayahnya. Jadi bersumpah dengan selain Allah dengan bahasa-bahasa begini boleh. Demi ayahnya, aflaha in sadaqah. Dia masuk surga jika dia benar. In sadaqah. Aflaha wa abihi in sadaqah. Kita lihat coba tadi di atas Qutaibah, benar? Sekarang gurunya namanya Yahya ibn Ya'qub wa Qutaibah. Nah, jadi ada gurunya bernama Yahya ibn Ayyub, maaf ya. Jalurnya bukan dari Imam Malik, dari Ismail bin Ja'far, nah, ketemu di Abi Suhail. Nah, Abi Suhail ini disebut dengan, ketemu di atasnya Abi Suhail juga disebut dengan ya Madarus Sanad. Madarus. Sebenarnya antum nggak perlu tahu sih, cuma aneh kasih tahu aja ya. Madar, apa arti madar? Poros sanad, bahwa sumbernya dari jalur ini. Poros sanad. Asik ngaji sanad tuh, berarti sumbernya dari sini. Oh, riwayat ini semuanya bersumber dari Abu Suhail, yaitu Nafi'. Ya. Barangkali begitu ya. Nah, lanjut. Sekarang masuk ke bab as-su'al an arkanil Islam. Pertanyaan mengenai arkan itu rukun, jamak dari rukun al-Islam. Diriwayatkan dari Amr bin Muhammad An-Naqid. Ini orang Irak juga ya. Amr bin Muhammad bentar lagi. Beliau ini 9 tahun lebih tua daripada Imam Qutaibah. Kalau Qutaibah tadi berapa? Qutaibah 240. Kalau ini 9 tahun sebelumnya, berarti berapa tuh? 2, 3, 1. Oke. Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid. Beliau berasal dari satu negeri yang dikuasai oleh ISIS, bahkan menjadi pusatnya ISIS. Yang disebut Raqqa. Kita dengar ya? Kotanya ISIS, Raqqa. Di situ dulu banyak orang-orang yang dieksekusi, mati, dibunuh di sana. Bahkan ada 12 sahabat Nabi yang dituduh membelot di zaman Muawiyah, dibunuh oleh Muawiyah. Ini yang membuat kemudian Syiatu Ali, orang pro Ali. Jadi istilah Syiah di awal masa tidak berarti kelompok akidah, tapi Syiah berarti pro, partai. Jika begitu, antum Syiah semua. Karena antum pro Sayyidina Ali kan? Benar? Pro Sayyidina Ali kan nih? Cinta Sayyidina Ali nggak? Wih, Syiah semua nih. Kalau di zaman itu antum Syiah semua. Tapi di zaman sekarang istilah Syiah ada 2 jenis. Ada Syiah Rafidhah, Syiah yang benci kepada sahabat, yang mengutamakan Sayyidina Ali, benci ke sahabat. Ada Syiah tanpa Rafidhah. Mereka mencintai Sayyidina Ali dan Ahlul Bait tapi tanpa membenci para sahabat. Jika Syiah seperti yang kedua ini, perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah akan gampang diselesaikan. Mungkin mereka akan berjuang bersama-sama. Cuma selama mereka masih mengatakan Aisyah, Fahisyah, Abu Bakar, Umar, la'natullah, atau Umar ini ajra'un nas ala Nabi, kurang ajar, Umar dianggap sebagai orang yang merampas kekuasaan dari Ali, maka sampai nanti nggak akan ketemu titik islahnya. Maka saya berharap baik Ustadz Ahlus Sunnah atau dai-dai Syiah bisa menghindari membicarakan itu.
Antum pasti bersaudara nanti. Maka permusuhan kita bisa dikurang-kurangi sedikit demi sedikit. Sama dengan kelompok Wahabi. Udahlah, jangan mengkafir-kafirkan atau mensyirikkan orang tawasul, suzon kepada orang yang suka ziarah kubur, pasti akan aman. Tahlilan gak usah direcokin, ya. Haddatsana Hashim ibn Al-Qasim ibn Nadr. Diriwayatkan oleh Amr dari Hashim, tuh nama-nama saya kan di situ. GR ya. Dari Sulaiman ibn Al-Mughirah an Thabit an Anas ibn Malik. Nah, teksnya panjang jadi kita nggak usah jelasin kisahnya. Nuhina an nas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dilarang, tapi saya menerjemahkannya, kami dimakruhkan bertanya banyak kepada Rasulullah. Jadi nggak boleh banyak nanya yang nggak penting. Jadi nanya itu yang penting. Jadi lafaz larangan di sini bukan berarti larangan bertanya, tapi larangan mempersulit diri dengan bertanya. Kan banyak orang bertanyaan itu mempersulit dirinya. Seperti Bani Israel. Tiba-tiba fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajul min ahli al-badiyatil aqil. Ya. Tiba-tiba kami kaget, yu'jibuna, kami kaget. Datang seseorang min ahli al-badiyah. Datang seseorang badui, tuh badiyah badui. Badiyah orangnya disebut al-badawi. Al-aqil tapi cerdas. Jadi nggak semua orang badui ini saklek. Ini ada yang cerdasnya nih. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Nah, antum kalau punya guru yang karismatik, kita nggak berani nanya loh. Tiba-tiba ada orang baru nanya terus ya. Ada nggak begitu nggak? Ada begitu? Tolong jangan dipotong, biarin aja dia. Sampai dia tahu makom orang tempat dia bertanya itu. Ya. Dulu kita sering begitu, malah dibentak-bentak. Betul. Mana dalilnya? Tahlil dengan sarkas. Kita kasih dalilnya. Oke, hadisnya kualitasnya apa? Nanti duduk sini dulu, kita panggil dulu dia ya. Emang nanya hadis enak dari jauh. Ya. Oke, teriak-teriak lagi. Fayas'aluhu wa nasma. Dia nanya, kami mencoba mendengarkan. Nah, ini adab. Adab kalau ada orang baru tidak tahu adab. Kita nggak usah kemudian larang-larang dia. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Kayaknya abis ini gak ada yang nanya nih ya. Tiba-tiba ada seseorang bilang, qala ya Muhammad. Apa kata dia? Mehmet. Kalau dalam bahasa Turki kan itu, Mehmet kan? Muhammad. Atana rasuluk. Utusanmu datang kepada kami. Bisa diperkirakan ini yang datang kalau nggak Sayyidina Ali, Sayyidina Mu'adz atau sahabat-sahabat yang lain. Faza'ama lana annaka taz'amu anna Allah arsalak. Lalu dia menyatakan Allah telah mengutusmu sebagai rasul. Apa jawabannya? Jawab Rasulullah, shadaqah, betul. Nah, cerdasnya orang ini apa? Dia kalau dapat berita, dia nggak langsung telan. Dia tabayun dulu. Ya, antum suka tabayun nggak? Atau langsung percaya dengan semua yang masuk ke dalam WhatsApp? Atau seperti ada salah satu artis, apapun yang di internet katanya benar. Yang di internet pasti benar. Nah, itu. Dulu di ALC ya. Semoga antum nggak ingat orangnya. Faman khalaqas sama. Orang ini nanya nih ke Nabi. Faman khalaqas sama. Siapa pencipta langit? Qala Allah. Allah. Faman khalaqal ard. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Itu pertanyaannya berkualitas gitu. Hah? Antum berkualitas gitu? Di zaman itu berkualitas. Kalau atom sih udah lewat ngajinya. Qala faman nasaba hadzal jibal. Yang nancepin gunung ini siapa? Gunung Uhud. Wa ja'ala fiha ma ja'ala, lalu menciptakan apapun di sana. Qala Allah. Nabi jawab Allah. Allah. Qala fabilladzi khalaqas samaa wa khalaqal arda wa nasaba hadzal jibal. Allahu arsalak. Ternyata orang ini nanya begitu untuk menyandarkan pertanyaannya. Muhammad, ini yang ciptain langit siapa? Allah. Bumi? Allah. Gunung? Allah. Oke. Demi zat Allah yang mengutus, yang menciptakan semua ini, benarkah Allah mengirimmu? Nah, jadi dia pengen tahu benar tuh. Ya, nanti antum akan ketemu orang di zaman akhir zaman ini, ketemu Al-Imam Mahdi nanyanya gitu. Masa ente Mahdi gitu? Ya. Nanti bakal ada ya, kalau kita beruntung ketemu beliau ya. Yang pasti itu bukan saya loh ya. Jangan ngaco, itu halu namanya. Orang hidung pesek begini disebut Mahdi.
Ya, itu ini yang dahsyat dari kata-kata dia ini. Jadi dia tanya dulu, dia tetapkan dulu pertanyaan-pertanyaan, lalu dia menyerang dengan itu. Jadi pertanyaannya itu serangannya. Nabi jawab, "Naam, betul, aku seorang rasul." Baik, kata si Arab Badui, "Wa za'ama rasulka anna alaina khamsa salawat fi yaumina wa lailatina." Kata utusanmu, kami wajib sholat 5 waktu. Benar nggak? Nabi jawab, "Shadaq, betul." "Fabilladzi arsalak, Allahu amaraka bihadza." Demi Allah yang mengutusmu, benarkah ini perintahmu? Jadi dia pengen tabayun. Pengen tabayun. Kemudian Nabi, iya. Maklum Arab Badui, pertanyaannya sampai begini-gini. Kalau jadi mereka maunya hitam putih. Jadi antum ini walaupun sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau beragamanya pengennya hitam putih. Iya, enggak. Yang tegas dong, Tar. Ini masalah akidah nih. Emang ngerti akidah? Ente apa aneh? Kayak kemarin masalah selamat Natal kan? Saya nggak bilang boleh dan nggak bilang nggak boleh. Kita menjabarkan fatwa. Lalu kita dituduh, ente nggak tegas. Ini masalah akidah. Yang ngerti akidah, aneh yang kuliah tuh ente. Jadi sombong dikit kan? Emang sombong ya? Enggak lah ya. Kadang-kadang jamaah nih nggak punya adab. Kayak bahasa tadi, ini masalah akidah, masa ente nggak? Ini nggak punya adab orang begitu. Seakan-akan dia lebih mengerti persoalan akidah daripada guru. Nggak ngaca dulu. Gimana? Ya, antum mau dikerjain. Lalu orang itu bertanya lagi mengenai konfirmasi zakat. Benarkah? Dijawab Nabi, benar. Ya. Nah, ini nggak usah kita ulang ya. Itu utusan mau bilang zakat wajib, puasa wajib. Benarkah Allah yang mengutusmu memerintahkan kami seperti itu? Itu inti dari pertanyaan mereka. Lalu Nabi mengatakan sadaqah, sadaqah ya. Di sini lafaznya sama. Coba perhatikan. Dia bersumpah. Summa walla. Lalu orang itu berpaling, balik. Qal walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. La azidu alaihinna wa la anqusu minhunna. Aku tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in sadaqa la yadkhulanna al jannah. Jika dia benar, dia pasti masuk surga. Jadi untuk jadi ahli surga mudah tuh. Cukup amalkan rukun Islam yang 5 sepenuh hati. Sedekah. Apa arti sedekah? Apa arti sedekah? Tasdik artinya apa tasdik? Pembenaran. Di mana pembenarannya? Sedekah itu terlafazkan di lidah, teramalkan di badan, ditetapkan, dibenarkan di kolbu. Jadi 3 sedekah itu. Lisan, perbuatan, amal, kolbu. Ini yang disebut ya. Pasti dia masuk surga jika dia. Jadi antum masuk surga nggak mesti khusyuk. Senang ya? Dibilangin gitu senang. Yang penting aku ya Allah, aku tidak sanggup untuk khusyuk. Hanya engkaulah yang memberikan rasa khusyuk. Kalau khusyuk gampang. Untuk khusyuk nggak mudah. Yang penting sedekah. Ya, yang penting sedekah. Udah sedekah belum? Tasdik. Jika antum membenarkan, lawan sedekah apa? Kazabah, mendustakan. Kenapa dia mendustakan? Karena dia syak. Jadi ada orang-orang yang syak. Ini berbahaya. Ya. Apa arti syak? Ragu. Jadi jangan pernah ragu sedikit pun kepada Allah dan Rasulullah SAW. Contohnya gini, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah tahajud. Kok hidup saya gini-gini aja? Lah ente nggak kerja ya wajar dong. Emang urusannya apa sholat dengan pekerjaan? Lihat di luar sana, ada orang kerja, nggak sholat, sukses dunianya. Berarti emang beda urusannya. Tapi jika kita bekerja, kita juga beramal. Maka dapat dua-duanya. Jangan suka nyala-nyalain Allah lah. Itu orang-orang stres tuh yang begituan. Berarti selama ini dia sholat, dia nggak tahu sholat tuh ngapain. Orang sholat nggak mungkin ngomong begitu. Berarti dia belum sholat, dia baru merasa sholat. Itu celaka. Fawailul lil musallin. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Pertama, orang yang suka bertanya-tanya dengan cara, menurut saya ini kalau ukuran sahabat nggak sopan, tapi untuk ukuran orang baru diterima. Ya, untuk ukuran sahabat tidak sopan, tapi untuk ukuran baru Nabi iya kan? Naam, Nabi jawab ya. Kayaknya Nabi malas jawab juga ya. Ya. Dia nanya panjang, Nabi jawab ya.
Betul. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah karakter orang-orang Najd seperti itu. Antum coba lihat perseteruan pangeran-pangeran daripada raja-raja Saudi. Udah dahsyat. Ya, kayak gini lah. Ya, tidak, hitam putih. Nah, sekarang Mekah Madinah dikuasai oleh mereka. Hampir 100 tahun ini sekitar mereka sudah menguasai 33, sekarang 2022. Udah berapa tahun? 89 tahun. Sabar-sabar dikit lah ya. Sabar-sabar dikit. Nggak bisa berangkat haji, nggak apa-apa. Semoga umur panjang. Sampai umur 2033. Tapi jangan ikut Dajjal. Semoga kita selamat dari fitnatul Dajjal. Ya. Dan yang berikutnya, ini pelajaran dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mengambil hadis ini sebagai dalil apa yang disebut talabul ilm atau istihbabus safar ar-rihla li talabil hadis. Dianjurkan kita berguru dengan cara safar, pergi jalan jauh. Itu ini dianjurkan. Istihbabur rihla li talabil hadis. Dianjurkan melakukan rihlah, perjalanan untuk ngaji hadis. Ini sebenarnya kalau di pesantren-pesantren dihidupkan satu tradisi, sebagaimana di Al-Azhar masih hidup sekarang. Saya nggak tahu masa pandemi, itu sekedar baca kitab, baca aja. Bila kalau hadatsana Abdullah, baca aja. Selesai ganti kitab, selesai ganti kitab. Lalu ijazahan. Antum kan nggak bisa orangnya ya, nggak mau kan? Maunya dijelasin ya, karena nggak ngerti bahasa Arab. Yang ngerti mah enak. Apa yang diharapkan? Diharapkan mendengarkan hadis. Karena periwayatan hadis itu ada sirnya. Apa sirnya? Nadrah. Dapat rahasia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak adalah kita melihat orang paling bahagia selain wali-wali Allah melebihi bahagianya ahlul hadis, melebihi bahagianya ahlul Quran. Mereka sibuk dengan keasikan membaca hadis-hadis Nabi, baca kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua hafiz Quran ahlul Quran. Ingat, tidak semua ustadz sunnah itu ahlus sunnah. Ini harus dibedakan. Banyak dosen-dosen hadis juga banyak di kampus, tapi ngajakin Bukhari. Baru dengar Pak ya? Itu kejadiannya. Itu bukan dokter hadis, dokter hadas namanya. Bayan al-iman alladhi yudkhal bihil jannah. Penjelasan mengenai iman yang manakah yang dapat membuat seseorang masuk surga. Wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannah. Dan siapapun yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan pasti masuk surga, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ini lebih tua dikit dari tadi, apa lebih muda dikit meninggalnya, beberapa tahun setelah Imam Amr bin Muhammad An-Naqid, sekitar 2 atau 3 tahun setelahnya. Beliau mengatakan haddatsana Abi qala haddatsana Amr bin Utsman qala haddatsana Musa bin Talha qala haddatsani Abu Ayyub anna Arabiyan a'rada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. Dari Abu Ayyub, ini seorang sahabat Ansar yang mewakafkan Masjid Madinah, tanahnya itu. Tapi di akhir hayat beliau meninggalnya di Turki. Alhamdulillah Allah izinkan kami pernah ziarah ke sana. Ya, Masjid Ayyubiyah. Itu dipugar oleh Syekh Ibn Syamsuddin, guru tarekat daripada Muhammad Khan yang belakangan kita sebut Muhammad Al-Fatih. Sekarang orang cerita tentang Muhammad Al-Fatih tapi tidak menceritakan seorang mursyid di belakangnya. Bahkan menyerang tarekat. Bahkan meremehkan para sufi. Benar gak? Ya, mereka pengkhianat khilafah. Mereka pengkhianat sejarah. Ya. Nggak mau menceritakan detailnya. Kenapa disembunyikan padahal sudah jelas faktanya? Ya. Tidak ada Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan karena dia banyak sholat. Nggak ada. Muhammad Al-Fatih karena mengikuti isyarat ruhiyah dari gurunya. Nah, gurunya ini wali kutub. Antum kutub kupret. Anna Arabiyan arada li Rasulullah sallam wa huwa fi safar. Ada orang Arab laporan ke Nabi, muncul datang ke Nabi dan Nabi sedang safar. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Lalu dia pegang kekangnya kuda. Dulu kuda atau onta ya. Ya kendaraannya kuda atau onta. Belum ada taksi zaman itu ya. Belum ada Toyota, Honda, bid'ah semua itu ya. Tsumma qala ya Rasulullah au ya Muhammad. Lalu orang ini nanya, "Hei Muhammad,
Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Kalau ini yang benar lafaznya bukan ya Muhammad, ya Rasul Allah. Ini orang sudah tahu adab dia sebenarnya. Dia pegangin supaya Nabi nggak gerak-gerak. Udah tahu dia adabnya. Maka yang tepat dia memanggil ya Rasulullah. Tahu di situ syak dari rawi. Rawi bingung ini beliau manggil Nabi dia Muhammad atau ya Rasulullah. Akhbirni, ceritakan kepadaku mengenai cara yang membuat aku masuk surga. Tuh, pertanyaan Arab Badui itu begitu. Biar gampang masuk surga gitu. Sama kayak antum kan? Wa ma yuba'iduni minan nar, yang menjauhkan aku dari neraka. Qal kaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa nazara fi ashabi. Dia menahan lalu mandang ke sahabatnya. Maqala laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Orang ini sudah dapat hidayah. Maka taufik dan hidayah artinya mirip. Hudiya masuk ke qalbu, wuffiqa sudah ada amalnya. Kita disebut wabillahi taufiq wal hidayah. Qala kaif? Qala fa'ada faqala Nabi SAW. Ya. Caranya biar kamu masuk surga, gampang masuk surga, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini cara masuk surga ini gampang banget deh. Gampang sekali, coba lihat. Ada nggak yang mau amalin? Biar bareng-bareng sama orang Arab Badui. Kelihatan ya? Engkau menyembah Allah dan tidak syirik sama sekali. Satu. Ini kunci surga pertama. Jadi kunci surga itu satu. Anggaplah begini. Nah, gerigi-geriginya ini. Gerigi pertamanya tidak syirik. Gerigi keduanya tuqimus shalah. Bukan tusolli, tuqimus. Engkau berusaha menyempurnakan sholat. Bukan engkau merasa sudah sholat. Jadi jangan lagi ada ngomong mengatakan saya sudah sholat. Oh, ya. Saya sedang berusaha sholat. Gitu ya. Orang merasa sholat bahasa Arabnya apa? Musallin. Musalli. Musalli ini dicela di Quran. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa dia sudah sholat. Ini dicelaka. Celaka. Ya. Orang sudah apa? Cilaka. Itu nih orangnya nih. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan usolli, ya, tuqimus shalah, kecuali pada lafaz-lafaz tertentu yang diriwayatkan secara makna. Maka semua lafaz yang benar adalah tuqimu. Kalau lafaz yang tadi ada tusolli, ya, maka itu maknanya tuqimus shalah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Pasangannya salat adalah zakat. Maka orang yang salat belum zakat, salatnya belum sempurna. Zakat secara harfiah berarti memberi, menumbuhkan. Maka orang yang suka memberi, dia telah menumbuhkan rahasia-rahasia Allah dalam dirinya. Yang suka memberi Allah atau makhluk. Lalu antum meniru itu, maka tumbuhlah kasih sayang Allah dalam diri kita. Kalau Allah sudah sayang, antum mau apa aja dikasih. Ya, terbersedikit Allah kasih. Makanya jangan coba-coba mikir aneh-aneh. Ya, terbersedikit dikasih Allah, kan repot kita. Ya. Terbesit apa ya Pak ya? Yang tetangga sebelah ya? Buka rahasianya. Wa tasilur rahim, menyambung jalinan kasih sayang. Maka cobalah lihat hari ini. Kajian-kajian yang membuat kita bermusuhan, ini menjauhkan diri kita dari surga. Mendekatkan ke neraka. Kalah kita sama orang Arab Badui. Kajian yang memusuhi apa yang sudah ada, memecah belah apa yang ada, tidak menghargai ulama-ulama masa lalu. Jadi jangankan sama ulama-ulama sekarang yang masa lalu aja mereka nggak terima. Watasilur rahim, menyambung silatur rahim. Saya masih ingat satu riwayat di Sahih Muslim. Al-Imam Muslim mengatakan bahwa Abu Hurairah buat ta'lim setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat. Tapi sebelum ngaji, beliau bukan baca hizib, bukan baca salawat. Beliau lagi mengamalkan silaturahim. Apa kata beliau? Siapa yang hari ini memutuskan silaturahmi, tolong keluar, bereskan dulu, baru balik. Repot kan? Sekarang enak tinggal pakai WA. Maafin ya, gitu kan, beres. Dulu harus datang ke rumahnya, maka antum jangan ngayal mau jadi muridnya sahabat. Kalau sahabatnya kayak Abu Hurairah, udah berapa orang antum singgung dari kemarin kan? Itu gak boleh ngaji sama Abu Hurairah. Karena saya bukan Abu Hurairah, saya tidak mempertanyakan itu. Ya, kalau ya kan sepin terjemah.
masjid langsung sepi mendadak ya. Da'in naqah, ini enggak, ini di luar hadisnya. Da'in naqah, biarkan naqah. Ya, naqah itu ontanya. Dari semua itu, dimulai dari tauhid, ujungnya tetap saja silatur, baru geriginya penuh. Ya, kalau nggak bisa buka pintu surga. Ar-Rahim, Nabi itu namanya rahmatan lil alamin. Maka siapa saja yang di dirinya ada kasih sayang, dia sudah ada nur Nabi Muhammad dalam dirinya. Jadi kalau orang bilang aktifkan nur Muhammad, itu bukan pakai gross, bukan. Itu ditipu, itu namanya. Mengaktifkan nur Muhammad adalah mengaktifkan kasih sayang di dalam diri. Ya, ada, jadi kita ngeliat orang tuh sayang gitu. Udah gitu belum? Hatta antum ngeliat orang yang membid'ahkan antum itu sayang. Sulit ya? Kayak di video mana tuh kemarin, si imam masjid nyindir-nyindir orang tahlilan atau amalan, langsung ditampar oleh orang berjaket ya. Itu tahu kan videonya? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah antum gak lihat ya. Jangan ditiru ya. Dia kesemangatan mempertahankan amalan ya, tapi caranya gak benar ya. Ayo. Ini gerigi-gerigi, gigi-gigi daripada masuk surga. Gimana? Udah belum nih? Syirik. Aman dari syirik? Insya Allah mu'min. Aman dari syirik. Nomor 2, sholat. Sudah mendirikan sholat? Berusaha mendirikan sholat. Karena kita berusaha, maka jangan terlalu memaksakan diri untuk khusyuk. Sebaliknya, kalau ada nanti kita ketemu orang secara zahir kasat mata nggak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Ini uji. Kalau antum sholatnya udah benar, tidak kacau, tidak stres kalau ada masalah, berarti orang ini sholatnya udah bener. Pandemi ketakutan kan banyak orang, terus apa nanti sholat? Kalau masih gundah gulana, ya? Tuhan yang disembah berkali-kali kepalanya sudah sampai, udah ada warnanya kali ya. Tapi takut masalah itu. Kayak saya senang sekali, alhamdulillah di masjid sudah rapat ya, alhamdulillah. Awal dulu kita emang mengikuti, kata dokter kita ikuti, ya sekarang dokternya ikut juga ya. Alhamdulillah. Dia udah capek juga dengan yang begitu-gitu tuh. Terima kasih Pak Dokter. Ini sama riwayatnya, cuma diriwayatkan dari guru yang lain, Yahya bin Yahya At-Tamimi. Yahya bin Yahya At-Tamimi ini teman seperguruan daripada Imam Ibnu Abi Syaibah, pengarang kitab Al-Musannaf. Nggak tahu ya? Aneh aja ngomong sendiri lah. Yahya bin Yahya ini orang Naisapur. Imam Muslim sebelum ke Baghdad, beliau ngaji dulu di Naisapur. Ini nih. Kelihatan? Ini dia. Guru beliau. Coba lihat. Hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abul Ahwas. Terus ada ha. Kelihatan ha? Itu bukan salah ketik ya. Ha itu artinya tahwil. Tahwil. Apa arti tahwil? Pemindahan jalur sanad. Ini jalur pertama, ini jalur kedua. Jadi beliau berguru kepada Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Abul Ahwas. Jalur kedua, beliau berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abul Ahwas. Jadi kalau ditulis Abul Ahwas punya murid dua. Satu Yahya, dua bin Abi Syaibah. Atau Abu Bakar ya. Abu Bakar. Orang ini berdua, Abu Bakar ini di Baghdad. Ini Baghdad ya. Tuh, coba lihat satu hadis dikumpulkan dari dua negara. Ini orang Naisapur, Iran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ketemu dengan mereka. Kira-kira begitu kalau dibuat sanadnya. Imam Muslim satu hadis pun dia dengar dari orang pertama orang kampungnya, yang kedua orang Baghdad. Jadi mereka kalau mendengarkan hal yang sama nggak pernah bosan. Ya, nggak pernah bosan. Begitu mereka belajar hadis. Apa kata orang ini? Sama ya. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadullani ala amalin amaluhu yudnini minal jannah wa yubaidni minan nar. Wahai Rasulullah, ajarkan aku mengenai amalan yang jika aku amalkan mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Tuh pertanyaannya. Orang awam benar kan? Ini pertanyaan orang awam. Kalau Jibril nanya Nabi apa? Apa itu Islam, iman, ihsan. Kalau Badui nanyanya cara masuk surga.
Kalau Abu Hurairah, beda lagi nanyanya. Salman Al-Farisi, lain lagi tanyanya. Sayyidina Ali, pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, bagaimana cara mencapai, mendapatkan, atau mendekat kepada Allah, pemilik surga? Tuh, beda kualitas. Ada lagi yang paling lucu. Nabi nanya, hei budak perempuan, di manakah Allah? Dijawabnya di langit. Jadi, beda orang, beda kualitas menjawabnya. Itu budak perempuan. Imam Ibnu Hajar mengatakan, akalnya agak kurang-kurang dikit. Itu bukan penghinaan ke sahabat loh ya. Langsung periwayat hadis mengatakannya. Maka kalau yang menerima Allah tinggalnya di langit, ya begitulah. Aneh nggak nyebut apa-apa ya. Ente itu yang nyebut. Oke, ini hadisnya sama. Nah, kalau di sini ada tambahannya. Nah, ini tambahannya. Bahwa hanya Rasulullah lah yang boleh menyebutkan seseorang ahli surga. Kata beliau, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila haza. Siapa yang ingin suka melihat ahli surga, perhatikan orang ini. Orang yang nanya tentang bagaimana cara masuk surga. Ya. Jadi ciri-ciri ahli surga nih, ini rahasia. Dia pasti nanya selalu bagaimana cara masuk. Ciri-ciri ahli neraka pasti kepedean. Masuk neraka aja. Enggak takut. Nah, tunggu aja. Yahudi ngomong begitu, kata Yahudi. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, paling cuma beberapa hari disiksa neraka. Dia lupa, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Rasain loh. Hadisnya masih sama, ya. Nah, kalau ini disebutkan nama orangnya. Dari Jabir, yang kita ringkas langsung ya. Riwayatnya tadi dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, ini dia Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau ini punya kitab. Wafatnya 235 Hijriah. Wa Abu Quraib, ini 2 imam nih, 2 guru. Tapi redaksi ini versi Abu Quraib. Dari Abu Muayyad, dari Amas, dari Abu Sufyan, an Jabir bin Abdullah. Apa katanya? Datang seseorang namanya Nu'man bin Qawqal. Ada Nu'man bin Bashir, ada Nu'man bin Qawqal. Pertanyaannya mirip. Ya Rasulullah, in ra'aita, jika engkau melihat sholaitul maktubata, aku berusaha melakukan sholat 5 waktu, aku haramkan yang haram, aku halalkan yang haram, apakah aku dapat masuk surga? Tuh, jadi orang kalau nanya dia bisa nggak masuk surga, masuk deh. Kata Nabi, na'am. Ternyata dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi bersabda, jika ada orang berdoa, ya Allah masukkan aku surga, surga berdoa, ya Allah masukkan orang itu ke dalamku. Mau nggak antum dirindukan surga? Jadi dirindukan surga itu bukan yang kayak di sinetron itu. Itu juga iya ya. Ini sama, diriwayatkan dari Salamah bin Syabib. Betul-betul kaya Imam Muslim ini. Dia sebutkan riwayat beragam. Lalu kemudian kita bisa puas. Ada tambahan tertentu. Ya, ada tambahan tentang ahli surga. Ada tambahan tentang lafaz-lafaz halal haram ya. Jadi mudah nggak masuk surga? Halalkan yang halal, haramkan yang haram. Maksudnya, jangan pernah mengingkari bahwa yang haram itu haram. Terus kalau kita sempat mengkonsumsi yang haram, gimana? Selama kita tidak menganggapnya halal, ada kemungkinan, ada harapan masuk surga. Bertobat aja cukup. Allah kan pemaaf, susah amat. Dari hadis-hadis ini, Nabi memudahkan nggak masuk surga? Ya, surga di tangannya. Terus kenapa ustaz-ustaz mempersulit jamaah masuk surga? Apa yang salah dari Ustaz itu? Jangan-jangan dia bukan ahli surga. Tanya dong, gimana cara masuk surga tadi? Gitu. Anda jawab pakai hadis ini kan. Jadi ciri-ciri ahli surga, dia selalu bertanya bagaimana cara masuk. Surga langsung doa, ya Allah, itu ada orang bertanya jalan menujuku. Undanglah ia, selamatkan dia. Tapi surganya orang yang kenal Allah lebih dari surga kawin. Ya, surganya antum kawin kan? Ya Allah, kalau itu mah di dunia aja. Ya, di dunia cukup kok. Masih ada jatah 4 kan? Nanti di zaman Imam Mahdi 50. Kata ibu-ibu, ya Allah matikan aku sebelum Imam Mahdi keluar. Ada yang ngomong begitu. Masa Imam Mahdi itu nanti laki-laki banyak yang wafat. 1 laki-laki berbanding 50 perempuan. 1 banding 50. Anda bisa bayangkan. Maka nanti ada hukum baru. Ya, di Quran kan tidak dilarang sebenarnya. Cuma penafsiran aja itu sama beberapa riwayat hadis. Akan keluar hukum ini. Karena dalam hadis Muslim sudah disebutkan. Nah, ibu-ibu jangan ngomong begitu dong ya.
kayaknya kesel gitu sama Imam Mahdi. Bukan. Itu karena mereka berjuang semua. Dan 1 ke 50 ini selama 9 tahun namanya. 9 tahun itu sehari sama rasanya kayak setahun. Sebagaimana di zaman Dajjal 40 hari sehari sama dengan setahun. Rasanya 40 tahun. Ingat-ingat aja masa dulu belum ada smartphone, belum ada TV di kampung kita. Kan saya pernah di zaman saya, antum tinggal di kota sih. Saya tinggal di kampung. Jadi pernah nggak mengalami ada apa-apa. Rasanya malam tuh panjang sekali. Rasanya kayak setahun. Jadi saya bisa mengerti hadis ini. Yang Nabi katakan bahwa nanti 40 hari, 40 malam Dajjal keluar setelah paceklik bertahun-tahun. Rasanya satu hari seperti 1 tahun. Allah ganti, tenang aja. 9 tahun 1 harinya terasa seperti setahun. Jadi nikah tuh nanti nikmat sekali. Udah separuh-separuh surga. Makanya orang-orang yang hidup di zaman itu, kalau surga cuma masalah kawin-kawin, mereka nggak minat. Tapi kalau surga bertemu dengan yang punya surga, itu yang mereka minati. Jadi serius gitu. Allahumma sholli ala. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan. 3 orang aja. 1 dari akhwat, 2 dari ikhwan. 1. Mana yang dulu nih? Ini ya. Oke. Akhwat ada 1. Fadhal, nanti ditunggu ya. Maksimal kita sampai jam 10 maksimal, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terutama cintai Buya Razi. Saya kebetulan dari Ambon. Ya. Terkhusus untuk Buya dan jamaah sekalian. Untuk Buya ini ada salam dari keluarga besar. Mungkin karena keluarga kami ini salah satu pengagum. Alhamdulillah apa yang Buya sampaikan sebagian besar kami konsumsi, dan saya kesini semacam minta ijazah atas apapun yang telah Buya sampaikan dan kami dengar, dan kami minta ridhanya. Semoga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberi syafaat pada kami, dan di antara orang-orang yang memberi salam ini, insya Allah secara rohani cukup dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buya, kalau dikatakan bertanya, rasa-rasanya nggak bisa bertanya, karena saya rasanya gimana ya Buya? Alhamdulillah di tengah-tengah umat Islam Indonesia ini ada Allah menurunkan satu hamba seperti Anda dan cukup memberikan semacam pencerahan yang cerah. Kalau saya boleh jujur, memang saya dulu Wahabi. Mantap. Gimana mau menjelaskan panjang lebar, saya udah dengar semua yang Buya sampaikan, hampir seluruhnya. Oke. Terkait dengan hadis-hadis seperti ini, yang mungkin saya bisa memohon kiranya Buya lebih mempertegas lagi tentang arah, meski mungkin pengaruhnya belum besar, arah umat Islam Indonesia ini seperti apa Buya. Hari ini kita saksikan begini banyak perpecahan. Kita nggak bicara perpecahan sesama anak bangsa, tapi sesama kaum muslimin. Baik. Kita, Buya sudah begitu banyak menyinggung. Semoga dengan taklim-taklim ini, hadis-hadis imam-imam yang telah Buya sampaikan, Allah meridai. Insya Allah. Allah memberi berkah. Semoga para aulia, para jemaah sekalian, yang kita tidak tahu di antara jemaah ini, ada para wali Allah, kita nggak tahu. Pasti ada. Semoga mereka mengamini Buya. Amin. Dan semoga Buya sekeluarga sehat. Amin. Amin. Saya tidak punya pertanyaan. Cukup. Saya hanya pengagum Anda. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam juga buat saudara-saudaranya di Ambon ya. Yang belum saya kunjungi di Indonesia, Ambon sama Papua. Ada tapi cancel lagi, ya, kayaknya belum jodoh ya. Oh ya, satu lagi, Lombok. Indonesia muslimnya terbesar. Maka negeri ini bukan konspirasi, ini beneran. Ini memang sudah takdir Allah. Kebangkitan di sini, perpecahan di sini, Khawarij di sini, pasukan Imam Mahdinya juga di sini. Semuanya di sini. Habaibnya di sini.
Wali-walinya coba lihat. Dari sebanyak wali-wali yang antum dengar. Ya. Kenapa yang paling karismatik itu wali yang ada di Pulau Jawa, tapi itu bukan orang Jawa, kecuali Sunan Kalijaga, yang masih diperdebatkan dulu Jawa atau campuran. Selebihnya, zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara-cara Allah. Kok kita nggak ngeh juga gitu. Bahwa kebangkitan itu selalu pada zuriat Rasulullah SAW. Tapi kalau keilmuan, itulah orang-orang yang akan membersamai wali-wali yang sedang berjuang itu. Dan saya berdoa semoga saya salah satu yang berjuang bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita pasti diuji, Pak. Nggak ada orang nggak diuji. Ujian terberat bukan dari musuh, ujian terberat dari kawan sendiri. Paling berat. Ya, kawan-kawan sama berjuang itu paling berat. Yang lebih berat lagi diri kita sendiri. Kita ngadepin orang berbeda. Dulu saya waktu masih remaja tuh sering mendengarkan nasyid-nasyid dari ada namanya Qatrun Nada. Ya. Itu ada satu syair luar biasa. Benarkah engkau berjuang? Itu tamparan luar biasa. Orang banyak pengen memimpin tapi tidak siap dipimpin. Giliran mau dipimpin buat kelompok sendiri. Orang siap katanya berjuang tapi nggak mau berkorban. Korban waktu, korban tidur, korban nggak pulang ke rumah, korban harus tidur di kendaraan. Antum kuat nggak? Di akhir zaman, seperti Rasulullah dulu berjuang. Bangun jam 12 malam, mulai ngaji, sampai sebelum orang-orang kafir Quraisy bangun, belum bubar lagi. Hal itu akan terjadi selama 40 hari, 40 malam itu. Akan terjadi. Maka mulai sekarang kalau ada kajian-kajian tengah malam, ikutin, biar latihan ya. Darul Arqam, dulu nama rumah tempat Nabi berjuang. Rumahnya Arqam Ibnul Arqam. Di situ tempat base camp orang-orang ngaji. Jam 12 malam kalau dijamkan sekarang mereka ngumpul. Itu kafir Quraisy, munafik udah tidur semua. Udah tidur semua, kecuali ada 1-2 intel mereka. Mau nguping Rasulullah kalau sholat bacanya apa? Ketahuanlah Nabi baca Rahman ya Rahim. Tuhannya Muhammad ada 2. Tuhan Rahman dan Tuhan Rahim. Intelnya agak blow on dikit ya. TOLOL. Sampai sekarang mohon maaf, intel itu kadang-kadang nggak punya ilmu. Maka saya berharap kepada aparatur negara yang punya kekuatan militer lalu punya intel, bekali dengan ilmu, sekolahkan ke kiai. Terus terang sama kiai, saya mau ini anak-anak saya, asuhan saya, tolong dikader Pak Kiai, biar mengerti apa usulul khawarij, kaedah yang diyakini khawarij itu apa aja, usulul ahli sunnah. Biar kalau dikirim nggak malah berubah. Ya. Jangan sampai kejadian di beberapa provinsi, malah polisinya yang jadi teroris, Pak. Ada, 1-2. Maka kita berharap ini harus dibenerin dulu. Ya, jangan tengkar lah antara aparatur negara. Ini kita bersyukur negeri ini Masya Allah jaga. Ya. Masya Allah jaga. Dan perubahan itu akan ada terus, kita nggak tahu perubahan yang masa depan. Insya Allah nanti kita akan sampai di Ambon ya. Insya Allah. Siapa lagi tadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai beberapa bulan yang lalu saya searching di internet terkait dengan kajian hadis juga Bu ya. Itu ada seorang ulama yang menyatakan bahwa keraguan terhadap kesohihan hadis Bukhari. Itu beliau coba membandingkan beberapa item yang dikumpulkan disahihkan oleh Imam Bukhari, lalu dibandingkan dengan umur beliau, Imam Bukharinya juga dibagi dari 24 jam harinya, itu cuma berapa menit. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai logika, nggak mungkin sahihkan satu hadis itu cuma berapa menit gitu. Lalu itu bagaimana Bu ya? Saya juga sempat apa benar kayak gini, jadi saya ragu juga ketika saya jadi saya mencoba untuk mencari kebenaran melalui Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua, melalui kajian minggu kemarin Bu ya, kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah Sakandari bilang bahwasanya itu kalau seandainya kita menjaga diri kita, itu Allah akan memberikan warid bagi kita. Yang ingin minta ke Buya adalah bolehkah dibagikan kepada kita semacam wirid Buya, supaya lebih efektif gitu untuk kita bisa mencapai warid dari Allah itu.
Like saja. Saya nunggu Warid dulu biar bisa ngasih antum wirid. Baik, baik. Yang pertama, ada ulama. Emang ada ulama berani ngkritisi Sahih Bukhari? Mau nyembelih diri sendiri. Ya. Perdebatan itu sudah selesai. Diungkit-ungkit lagi. Dulu yang mengkritisi Imam Bukhari itu imam yang selevel beliau, di bawah dikit. Namanya Ad-Daruqutni. Siapa namanya? Tapi Imam Daruqutni nulis kitab nggak lebih sahih dari Sahih Bukhari, namanya As-Sunan, As-Sunan Ad-Daruqutni. Nah, baca kitabnya nggak? Baru dengar malam ini kan? Mu'allaf. Saya juga yakin orang itu nggak khatam baca kitab Imam Daruqutni. Ini kan dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Daruqutni mengkritisi Bukhari, kitabnya aja nggak lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Biasa komentator. Ya. Ada juga, nggak usah jauh-jauh, Albani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Antum bisa bayangkan, Albani itu cuma punya 1 sanad hadis. Sanad hadisnya dari Imam At-Tabbagh, Syekh At-Tabbagh itu nggak percaya kalau dalam Sahih Bukhari ada yang dhaif. Orang Aleppo, Al-Halab. Cuma 1 doang sanadnya. Antum cari di riwayat di kitabnya ada sendiri dia ngomong. Di Sahih Abu Daud, jadi dia mensahihkan beberapa riwayat Abu Daud lalu mengatakan Syekhi fil hadis, Syekh fil ijazah ya. Guruku dalam ijazah Syekh Muhammad Raghib At-Tabbagh. Itu aja sanadnya. Kalau nggak ada sanad ini habis Albani itu. Dan Albani seandainya dia tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, saya akan ikuti dia. Cuma dia berani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Lah siapa ente? Ya, kan mereka nanya sama saya, ente siapa? Ngeritik Albani. Ya aneh tanya balik, sanad aneh banyak. Sanadnya Albani atu. Backup guru saya banyak di belakang, guru dia atu doang. Ya, saya nggak sendiri dalam ngomong begini. Banyak masyayikh kita yang berbicara seperti ini. Jangan terlalu melebihkan orang. Ya. Kita tidak menganggap suci Sahih Al-Bukhari. Sahih itu bukan ungkapan kesucian. Sahih itu menunjukkan bahwa riwayatnya valid. Bukan suci, bedakan. Syekh Albani, dia tidak pernah talaqi. Dia cuma meneliti. Berdasarkan penelitian dia, Sahih Al-Bukhari itu dhaif. Tiba-tiba muncul lagi, ya ahli katanya ulama. Tadi saya kurang yakin kalau dia ulama itu. Masa ulama nggak takut kepada Allah? Menghitung umur Bukhari, lalu menghitung hadisnya. Berarti dia belum dengar kualitas Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Antum coba, ini kasih Arabnya aja deh. Terjemahin sendiri ya. Kata beliau, ma sami'tu hadithan fa nasituhu. Ma sami'tu hadithan fa nasituhu. Coba terjemahin. Nah ngomong-ngomong Imam Bukhari nih. Aku tidak pernah mendengarkan suatu hadis lalu aku lupa. Gak pernah. Kalau ente gimana? Ma sami'tu hadisan illa nasitu. Tidaklah aku pernah mendengarkan suatu hadis kecuali aku langsung lupa. Sama kita ya. Maklum makan nasi. Micin ya kan. Belum lagi nonton film porno. Imam Bukhari dulu buta. Ibunya nangis. Orang-orang, anak-anak pada main semua. Dia sedih, dia jerit. Allah suka melihat orang menjerit kepadanya. Dalam jeritannya dia peluk Imam Bukhari yang nanya, Mama, Mama, itu teman-temanku ngapain? Dia lepaskan maknya, kebentur tembok. Gak bisa melihat, karena dia mah gak bisa lihat. Ambil lagi mamanya, dia peluk, nangis. Dalam pelukan itu mereka tertidur. Tiba-tiba Bukhari gini-giniin maknya. Mama kok cantik, kira-kira gitu. Kaget maknya. Bukhari, kamu bisa lihat? Ternyata emaknya nangis. Air matanya netes dalam tidur. Kena air matanya Bukhari. Bangunlah Imam Bukhari, dipegang. Ini bukan cerita Cinderella, ini bukan. Ini benar-benar antum mau nangis soalnya. Di saat seperti itulah, ibunya cerita, wahai Ananda Muhammad bin Ismail, nama kecil dari Bukhari. Aku tertidur sedih, menjerit kepada Allah. Tiba-tiba aku didatangi oleh ruhaniyah Nabiuna Ibrahim Al-Khalil. Kata beliau, wahai ibunda Bukhari,
mata anakmu telah kembali. Tiba-tiba dia bangun. Di saat dia bangun, dia lihat Imam Bukhari sudah bisa memandangnya. Maka ibunya peluk dia dan dikatakan, wahai Ananda, matamu bukan mata anak-anak yang bermain itu. Matamu adalah hadiah dari Nabiullah Ibrahim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku tidak ridho kecuali engkau menggunakannya untuk mempelajari kalam-kalam cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok masukin pesantren kayak kita. 6 bulan bisa bahasa Arab, langsung masukin ke dalam tahfiz Quran. Selesai setahun, dimasukkan ke majelis hadis. Bertemu Imam Al-Baikandi dan beberapa imam yang lain. Beliau dalam 7 tahun hafal 70.000 hadis. Setahun 10.000. Karena beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar satu hadis lalu lupa. Nggak pernah. Ini dia. Nggak pernah ternodai. Ini orangnya. Beliau lahir tahun 194. Wafatnya 256. Berapa tahun? Coba dihitung. 62. Masa nggak bisa? Emang mustahil 62 tahun umurnya bisa mengumpulkan hadis? Apanya mustahil? Karomah itu nggak mesti jalan di atas air. Karomah itu ente nggak bisa, dia bisa tuh karomah. Kita pelupa, dia suka ingat. Itu karomah Bukhari. Dan karomah terbesar Imam Bukhari adalah kitab Sahih Al-Bukharinya. Kurang apa lagi? Semua kitab-kitab sekarang sudah banyak yang hancur. Cuma beberapa kitab hadis yang bertahan. Salah satunya Sahih Al-Bukhari. Maka ulama-ulama kita di Mesir, dulu setiap kali ada mara, bahaya, ada bencana, sebelum pandemi. Setelah pandemi udah nggak laku itu. Nggak laku, udah nggak kuat doanya. Tidak adalah kami mendapatkan bencana virus, kecuali kami baca Sahih Bukhari. Khatam berkali-kali. Khatam, langsung Allah angkat virusnya. Itu karomah Sahih Al-Bukhari. Gimana? Masih berani ketika Imam Bukhari? Imam Bukhari itu tidak mensahihkan hadis kecuali gurunya semasa dengan guru di atasnya. Dan gurunya ini pernah lama berguru kepada orang di atasnya. Kalau cuma ketemu sekali semasa, apalagi cuma lewat WA, ya, sama YouTube, itu bagi dia nggak sahih. Maka antum beruntung nggak hidup di zaman Bukhari. Perguruan kita itu tidak sahih. Karena lewat tapi kepada Imam Muslim bisa terima. Oh, semasa, oke. Makanya riwayat Muslim tidak sesahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Seandainya Syekh Albani tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, tentu dia diterima oleh Allah. Dia akan diterima di kalangan umat. Ya. Nggak akan banyak masalah. Cuma sayang dia berani. Dan dia mendhaifkan 35 hadis lebih dalam Sahih Muslim. Gimana tuh? Wajar. Dia mengkritisi ulama yang nggak pantas dikritisi. Kita nggak akan mengatakan Bukhari itu suci. Cuma ukur-ukur lah, ya, mau kritisi. Hatta Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, imamnya Albani, mengatakan setelah Al-Quran, yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Asahul kutub ba'da kitabillah, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ini yang ngomong siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Berarti dia sendiri sudah menentang gurunya. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai pandangan kita. Ya, jadi saya bukan menentang Albani, yang menentang itu Albani yang menentang imamnya sendiri. Kita mah apa atuh? Cukup ya? Ada dari akhwat satu? Cukup? Malu ya, mataku dilamar nanti sama yang di depan. Pas jam 10, teman-teman yang melakukan Allah, ikhwah fillah, ngapain kita di akhir zaman? Di akhir zaman kita menghidupkan kajian sunnah yang bersambung kepada ahlus sunnah. Ngapain lagi kita berjuang? Insya Allah, jangan sendiri-sendiri, kita berjuang bersama-sama. Ya, semoga Allah menerima perjuangan kita semua. Ya, jangan jauh-jauh dari ulama ahlullah, ulama al-arif billah. Ulama banyak yang kita bersamai, ulama yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya berdoa untuk diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kita dibangkitkan di kalangan ahlul hadis. Allahumma syurna fi zumratil muhaddithin wal arifin wasyuhada wassalihin. Ya Allah, jika engkau wafatkan kami, kumpulkan kami bersama ruhaniah para syuhada, ruhaniah para pejuang-pejuang, ruhaniah para ahli hadis, ruhaniah para orang-orang yang arifin billah, yang kenal kepada engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami bersamamu, mengingat engkau, mengenal engkau. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang mengetahui tidak sempurnanya salam kami,
tetap sampaikan juga ya Allah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga ya Allah salam cinta kami kepada kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ya Allah ke daftar orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattah iftah qulubana bi futuhil arifin. Ya Allah yang maha membukakan hati kami, bukakanlah hati kami dengan ma'rifat-ma'rifatmu. Allahumma arzuqna al-islam wal iman wal ihsan. Ya Allah berikan kami hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah rahmati umatmu, umat kami ini ya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah rahmati, perbaiki semua perselisihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah kami sedang berpecah, kami sedang lemah, hanya bantuan Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah, selamatkan anak istri kami ya Allah, selamatkan siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim lana bil khairat wa nas'aluka husnal khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga cinta kita